Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saum Ramadan yang kita sedang laksanakan ini, salah satu ibrahnya adalah bagaimana kita merubah orientasi hidup kita. Orientasi yang senantiasa kita bergelut dengan dunia, yang akhirnya kemudian kita ubah untuk mendapatkan akhirat. Orientasi yang kita ingin terlihat dari kehidupan manusia. Saum mengajarkan agar kita menyembunyikan amal soleh kita, karena ibadah saum yang kita lakukan ini tidak pernah kelihatan wujudnya. Ciri orang saum itu tidak ada. Orang yang saum benar-benar dia sedang melakukan meditasi, mohon maaf saya menggunakan kata meditasi, untuk menyembunyikan apa yang ia lakukan. Artinya yang sedang dia lakukan benar-benar lillahi ta'ala, karena orang saum itu tidak ada lagi yang dilihat darinya kecuali kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orientasi kehidupan. Kita sudah tidak memiliki dunia lagi. Kita sudah tidak punya apa yang kita banggakan lagi. Sesuatu yang halal pun, yang boleh pun, kemudian dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saum yang sedang kita lakukan ini memberikan makna agar kita kembali kepada Allah dengan sekuat-kuatnya. Harta yang kita miliki, kedudukan yang sedang kita kuasai, itu tidak akan memberikan kebahagiaan yang utuh kepada kita manakala orientasinya tidak kita arahkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita renungi satu ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, inna min na'imid dunya yakfika al-islam nikmatan. Sesungguhnya dari kenikmatan dunia yang bisa memberikan kecukupan kepada engkau adalah Islam sebagai kenikmatan. Artinya di dunia ini kenikmatan yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan Islam, ketika kita meraih keislaman, dan ketika kita mendapatkan petunjuk dari agama kita. Inilah kenikmatan yang sesungguhnya. Sering para khatib, para mubalik, para kiai mengatakan nikmat yang besar itu adalah nikmat iman dan Islam. Ini mungkin dari perkataan Sayyidina Ali. Ya. Inna min na'imi dunya yakfikal Islam nikmatan. Sesungguhnya nikmat dunia yang mencukupkan bagimu sebuah nikmat adalah al-Islam. Islam itulah yang memberikan ketenangan kepada kita, Islam yang menunjukkan jalan kepada kita, dan Islam yang memberikan kedamaian kepada kita. Maka kuatkanlah diri kita untuk terus memegang ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, karena itulah sumber kebahagiaan. Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan, wa inna min syughulil yakfik ta'ah syughlan. Sesungguhnya kesibukan yang mencukupkan bagimu adalah ketaatan. Itulah sesibuk-sibuknya engkau hidup di dunia. Jadi ketaatan itulah yang akan membuat kita sibuk. Wa ta'atullah ta'ala a'udhu ashghal. Maka tidak ada lagi kesibukan yang paling utama selain kesibukan ketaatan kepada Allah. Kita sibukkan diri kita dengan menghambakan diri kepada Allah. Kita sholat, kita baca Quran, kita saum, kita zakat, kita pergi haji, pergi umrah,
itu adalah kesibukan yang paling kuat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya begitu kita pun bekerja, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kesibukan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk bekerja, untuk memberikan kehidupan kepada kedua orang tuanya, dia sedang berjihad di jalan Allah. Siapa yang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Dan siapa yang keluar rumah bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, agar dia tidak minta-minta kepada orang lain, itu pun merupakan jihad di jalan Allah. Maka semua kesibukan yang paling utama adalah ketika kita merangkai ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan Sayyidina Ali mengatakan, wa inna minal ibarati yakfikal maut ibaratan. Dan sesungguhnya pelajaran yang bisa memberikan kecukupan kepadamu adalah kematian sebagai ibrah. Tidak ada lagi pelajaran yang penting bagi kita kecuali kematianlah yang akan menjadi pelajaran buat kita. Karena dengan kematian segenap kebahagiaan akan terhenti, segenap cinta pun akan terhenti, segenap perhatian akan terhenti. Semua kehidupan ini terhenti dengan kematian. Ini memberikan makna pada kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kematianlah yang menjadi pelajaran buat kita. Rasulullah mengatakan, kalau kematian sudah tidak memberikan nasihat apalagi yang berguna untuk manusia. Kalau kematian tidak memberi pelajaran apalagi yang memberikan kecukupan untuk manusia. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan orientasi yang kuat bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar untukmu adalah Islam. Kesibukan yang cukup bagimu adalah ketaatan, dan nasihat pelajaran yang penting bagimu adalah kematian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa merubah orientasi kita, yang tadinya dunia menjadi akhirat, yang tadinya kita hidup untuk sementara tapi hidup untuk abadi di akhirat kelak. Sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang mengejar sesuatu yang akan dia tinggalkan, dan sepintar-pintar orang adalah dia mengejar sesuatu yang akan kekal hidup bersamanya. Dunia adalah sementara, sedang akhirat kekal selama-lamanya. Maka kejarlah sesuatu yang akan kekal bersama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.